Yang mana? Medial kalau OA. Sehingga yang aktif di medial, satunya di lateral seperti ini. Ini pemasangan regional, transregional. Satunya medial, satunya lateral. Nah, bisa seperti ini. Ini pemasangan transregional. Pemasangan transregional. Ini tipikal dipasangkan pada pasien transregional. Penentuan dosis masih sama, akut atau kronis. Selanjutnya misal CTS. CTS itu apa? Carpal tunnel syndrome. Apa ini? Ada penjepitan saraf apa? Saraf apa? Saraf medianus pada terowongan tunnel ya. Nah, saraf medianus pada terowongan tunnel. Sehingga kita bisa menempatkan katoda misal pada tempat nyerinya, anodanya di atasnya misal. Ini. Sepanjang sarafnya. Ini namanya pemasangan nerve trunk. Nerve saraf TRUNK, nerve trunk. Nerve trunk, TRUNK. Nerve saraf, nerve trunk. Jadi ada dua penempatan elektroda. Kalau pada persendian itu tipikalnya dia sering menggunakan penempatan elektroda transregional. Tapi kalau saraf biasanya diletakkan nerve trunk. Ini contoh CTS. Kemudian ada juga nyeri pada punggung menjalar ke salah satu tungkai. Pemasangannya seperti apa? Ya, kurang. Pemasangannya misal dari punggung menjalar ke paha belakang. Pemasangannya seperti apa? Katoda yang hitam, yang aktif di akar sarafnya. Paha belakang itu inovasi dari lumbal berapa? Misal lumbal 4 misal. Jadi di lumbal 4, satunya di dermatomnya, tempat nyerinya. Nyeri tempat nyeri menjalar. Satu di lumbal itu, satu di tempat nyeri. Tempat nyeri itu di sini. Ini pemasangan apa tadi? Itu kayak Pemasangan apa ini? Trunk. Pada sarafnya tadi? Nerve trunk. makanya dicatat itu tadi nerve trunk novel. Jadi satu kalau ada pada persendian tipikalnya adalah transregional. Regional atau dulu juga sering disebut sebagai pemasangan lokal. Nah, yang kedua, kalau terjadi gangguan pada sarafnya, tipikalnya pemasangan elektroda itu adalah nerve trunk. Trunk. Pemasangan nerve trunk. Trunk itu apa? Trunk Vertebra. seperti koper. Seperti koper. Tubuh kita ini kan trunk itu kan di sini. Itu kan seperti koper itu. Seperti apa? Tas. Di dalamnya banyak isinya, ada organnya. Ditutup pakai trunk. Trunk itu seperti tas yang menutup. Trunk. Jadi dinamakan trunk juga begitu karena saraf itu tadi strukturnya dia punya sel body, ya toh? Punya akson, punya dendrit. Trunk itu ini. Mantuknya. Trunk.
juga pemasangan harus terang. Kalau dia menjauh ke kaki kanan, pemasangan seperti ini. Pemasangan elektrodenya not. Begitu juga ketika nyerinya menjalar ke tangan misal. Misal nyerinya menjalar ke bahu. Bahu itu akar sarafnya segmen berapa? Dermatomnya. Dermatom bahu ini akar sarafnya di servikal berapa? Sudah diajarkan itu? Udah ya? Akar saraf servikal berapa? Inervasi dermatomnya di mana? Belum? Yakin belum? Belajar tapi nggak mendetail, Contohnya tidak? cuma sekilas gitu. Sekilas. Jadi itu tugas kalian untuk belajar mandiri. Nah, kalau misal pada bahu, dermatom pada bahu itu akar saraf 5, C5. Yang menonjol ini C7, berarti dihitung ke atas 6, 5. Ada tonjolan. Nah, katodanya di sini C5, anodanya pada dermatomalnya. Misal di bahu. Kalau di sini jangan di step lehernya, kita bisa pakai pemberat bantal pasir atau dalam posisi telentang. Jadi ditekan dengan bantal. Itu pemasangan apa ini? Noktra. Jadi kita sudah mengenal ada 3 pemasangan. Pemasangan menyilang, crisscross tadi, pemasangan transregional, dan pemasangan noktra. Menyilang. Oke, kemudian intensitasnya. Kalau dia kronis, intensitasnya pada level apa? Kronis. Kalau akut pada level subsensori. Tapi kalau kronis itu pada level sensori. Berarti setrumnya rasanya nyata, tidak sama-sama, di atasnya sama-sama, lebihnya nyata semua. Itu kondisi kronis. Jadi level eksitasinya berbeda. Kalau kronis level sensori. Nilainya berapa Pak? Berapa miliampere? Bisa beda-beda tiap orang. Adaptasinya juga bisa beda-beda. Tapi levelnya harus sama. Levelnya sensori. Ketika dia turun, strumnya sudah agak dirasakan lagi kan, ditingkatkan itu. Ketika ditingkatkan, levelnya harus sampai ke sensori lagi. Nggak boleh cuma sampai subsensori. Nggak boleh di atasnya motoris atau nyeri, nggak boleh. Harus kembali ke sensori. Angkanya berapa? Yaitu setiap orang beda-beda. Jika patokan kita untuk intensitas adalah levelnya. Subsensori, sensori, motor atau nyeri. Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya, nah ini yang BTL. Nanti di apa? Di rumah sakit atau di lahan, nanti bisa jadi mereka juga ada yang menggunakan merek lain. Kita punyanya ada 2 ini, Enraf dan BTL. Ini merek BTL. Oke. Oke, ini contoh home screen-nya seperti ini. Ini ada banyak pilihan nantinya. Tinggal aksesoris yang digunakan. Ini cuma ada elektroterapi. Ketika kita menggunakan BTL, kita bisa klik ini man itu manual. Kita klik. Kemudian di sini ada pilihan arus terapi. Ada tulisan terapi. Terapi kita klik. Kita pilih, lah ini di bawahnya. Ini ada 2 pole interference. Ini artinya premodular. Satu channel sudah mengeluarkan amplitudo modulasi frekuensi. Kalau di bawahnya 4 pole interference, berarti dia butuh 2 channel untuk disilangkan. Oke, isinya apa saja? Kita lihat isinya. Misal 4 pole, ya sama isinya. Enter.
Misalnya seperti ini. Kita bisa klik. Nah ini ada constant current ini tadi pilihan CV dan CC ya. Kalau dia statis CC. Kita bisa klik ini elektroparameter. Elektroparameter kita klik. Nah di sini nanti ada frekuensi 4000 sudah benar. Di sensoris. Kemudian ada tulisan frekuensi sweep. Nah ini ada tambahan untuk bisa memodifikasi. Kemudian ada voltage protection, ada pelindungnya on. Kemudian AMF. AMF ini apa? Ini AMF. AMF ini adalah bit frekuensi. Jadi istilah yang digunakan BTL untuk bit frekuensi adalah AMF, amplitude modulation frequency. Kemudian di atasnya ada tulisan spektrum. Spektrum ini adalah frekuensi modulasi. Di interrupt frequency modulation, di sini tulisannya spektrum. Beda istilah. Cara setting dosisnya juga sama. AMF mentok 200, ini frekuensi modulasinya bisa mentok juga 200. Kemudian yang terakhir ada sweep. Sweep ini adalah 1/1 ini. 3/3, 5/1, 6/6 ya. Bisa dipilih untuk kronis misalnya. Untuk apa? Akut dan kronis. Atau kita bisa menentukan sendiri. Misal ini rise, dia meningkatnya dari berapa? Dari 200 ke 400. Jadi kan peak frekuensinya 200, frekuensi modulasinya atau spektrumnya 200. Jadi dari 200 ke 400. Dari 200 ke 400 berapa detik? Kalau mau 6/6 ya 6 detik. Ini satuannya detik ini ya. 1,10 berarti 6. Nah, 6 detik. Kemudian turunnya volt. Nah, turunnya juga 6 detik. Detik. Nah, di sini bisa bertahan 0 detik. 0. Nanti begitu sampai dari 200 sampai ke 400, kemudian dia akan turun lagi. Perjalanannya sekitar 6 detik, ini berarti 6/6. Sama. Jadi kalau kita tahu isinya apa saja, ya, maka alat apa saja kita bisa menyesuaikan. Memang istilahnya berbeda. Istilahnya berbeda. Ini BTL. Nanti mungkin kalau di lain ya ada merek yang lain. Tapi pasti tidak pasti ada settingan untuk ini semua. Mungkin istilahnya yang berbeda. Istilahnya. Ada yang mau tanyakan? Gampang ya. Dan tinggal menempelkan. Kuliah praktek itu paling gampang daripada teori. Tinggal menempelkan, sesuaikan nilainya, jalankan mesinnya, selesai. Oke. Yang perlu diingat tadi ada 3 pemasangan elektroda. Ada pemasangan menyilang 4 polar. Kemudian kalau kita menggunakan 2 polar, ada pemasangan trans regional sama nerve trunk dan nerve trunk. Oke, jika sudah jelas, silakan untuk dipraktekkan.